Hai, nama saya Natalia Zihite. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan metode alokasi biaya produksi bersama ke produk gabungan. Yang pertama yaitu metode harga pasar. Metode ini merupakan metode yang sangat populer karena dengan argumennya bahwa harga pasar dari produk merupakan manifestasi dari biaya yang dikeluarkan untuk memproduksinya. Jadi, jika harga suatu produk lebih mahal dari harga produk lain, maka biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi tersebut lebih besar. Namun, menurut teori ekonomi, harga dalam ekonomi dengan pasar kompetitif ditentukan berdasarkan kelangkaan dari barang yang diminta oleh pelanggan, bukan berdasarkan harga relatif untuk memproduksi barang. Argumen lain untuk menggunakan harga pasar guna mengalokasi biaya gabungan adalah bahwa metode ini netral. Berarti metode ini tidak mempengaruhi profitabilitas relatif dan produk gabungan. Pilihan atas berbagai metode akuntansi cenderung untuk arbiter saat proporsi produk gabungan yang menyusun bauran output tidak dapat berubah. Tetapi, pilihan tersebut tidak akan arbiter bila proporsi dapat bervariasi dan terdapat hubungan antara total biaya gabungan dengan total nilai output. Hal tersebut merupakan dukungan rasional yang kuat bagi metode harga pasar atau harga jual kita. Untuk input tertentu ke proses produksi gabungan memenuhi dua kondisi berikut. Yang pertama yaitu bauran fisik dari output dapat diubah terhadap Bauran fisik dari output dapat diubah dengan mengeluarkan lebih banyak atau lebih sedikit biaya gabungan relatif terhadap biaya produksi lainnya. Yang kedua yaitu jika perubahan tersebut menghasilkan total nilai pasar yang lebih besar atau lebih kecil. Produk gabungan yang dapat dijual pada titik pisah batas atau sales value for the product at the split of point. Metode ini menggunakan total harga pasar dari setiap produk, yaitu jumlah unit yang diproduksi dikali dengan harga jual per unit. Berdasarkan metode harga pasar, setiap produk gabungan menghasilkan persentase laba kotor yang sama, dengan asumsi untuk dijual tanpa pemrosesan lebih lanjut. Produk yang tidak dapat dijual pada titik pisah batas dan oleh karena itu tidak memiliki harga pasar, maka produk tersebut memerlukan pemrosesan tambahan sebelum dijual. Dalam kasus tersebut, dasar untuk mengalokasikan biaya gabungan adalah harga pasar hipotesis pada titik pisah batas. Untuk memperoleh dasar alokasi biaya pemrosesan lebih lanjut, dikurangi dari harga pasar final untuk mendapatkan harga hipotesis. Beban pemasaran dan beban administratif yang dapat ditelusuri langsung ke produk tertentu secara estimasi untuk laba juga harus dikurangi jika jumlahnya berbeda, secara proporsional untuk produk gabungan yang berbeda. Jika produk tertentu dapat dijual di titik pisah batas, sementara yang lain tidak, maka harga pasar pada titik pisah batas digunakan untuk kelompok yang pertama. Untuk kelompok yang terakhir digunakan harga pasar hipotesis. Laporan seringkali dibuat sedemikian rupa sehingga semua produk gabungan memiliki profitabilitas yang sama. Untuk mencapai hal tersebut, teknik nilai jual dapat dimodifikasi dengan menggunakan persentase laba kotor setara keseluruhan untuk menentukan laba kotor dari setiap produk. Jika harga jual persentase laba kotor atau biaya pemrosesan lebih lanjut merupakan estimasi dan bukannya jumlah aktual, maka saldo yang berjudul biaya gabungan berfungsi sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya gabungan aktual. Yang kedua yaitu metode biaya rata-rata per unit. Metode biaya rata-rata per unit berusaha untuk mengalokasikan biaya gabungan ke produk gabungan sedemikian rupa sehingga produk menerima alokasi biaya gabungan per unit dalam jumlah yang sama, yang disebut dengan biaya rata-rata per unit. Biaya rata-rata per unit ini diperoleh dengan cara membagi total biaya gabungan dengan total jumlah unit yang diproduksi. Perusahaan yang menggunakan metode ini berpendapat bahwa semua produk yang dihasilkan melalui proses yang sama seharusnya menerima pembagian dari biaya gabungan yang besarnya proporsional dengan jumlah unit yang diproduksi. Selama semua produk gabungan diukur dengan unit fisik yang sama dan tidak berbeda jauh dalam hal harga pasar per unit, metode ini wajar. Tetapi ketika unit yang diproduksi tidak diukur dengan satuan yang sama dan harga pasar per unit berbeda secara signifikan,
maka metode ini sebaiknya tidak digunakan. Yang ketiga yaitu metode rata-rata tertimbang. Dalam beberapa kasus, metode biaya rata-rata per unit tidak memberikan jawaban yang memuaskan atas masalah alokasi biaya gabungan, karena unit-unit individual dari berbagai produk gabungan berbeda secara signifikan. Dalam kasus semacam itu, faktor pembobotan yang telah ditentukan sebelumnya dapat diberikan ke setiap unit. Faktor pembobotan didasarkan pada atribut-atribut seperti ukuran unit, tingkat kesulitannya, waktu yang diperlukan untuk memproduksi unit tersebut, perbedaan dalam jenis tenaga kerja yang digunakan, dan jumlah bahan baku yang digunakan. Barang jadi dari semua jenis dikalikan dengan faktor pembobotan guna menghitung dasar untuk mengalokasikan biaya gabungan. Yang keempat yaitu metode unit kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang mengalokasikan biaya gabungan berdasarkan satuan pengukuran yang sama, misalnya pound, ton, atau meter persegi. Jika suatu produk gabungan tidak diukur dalam satuan ukuran yang sama, maka ukuran satu produk tersebut harus dikonversikan ke dalam satuan yang sama. Metode rata-rata per unit, metode rata-rata tertimbang, dan metode unit kuantitatif dapat menghasilkan biaya produk yang melebihi harga pasar dari satu atau lebih produk gabungan. Akibatnya, produk gabungan tersebut nampaknya tidak menguntungkan, sementara produk yang lain tampaknya menguntungkan. Karena pilihan cara perhitungan biaya mempengaruhi biaya produk dan merupakan pilihan yang arbiter, maka biasanya dianggap bahwa metode perhitungan biaya yang dipilih tidak boleh mengakibatkan rugi artifisial atau rugi untuk salah satu produk gabungan, sementara untuk produk gabungan yang lain untung. Pada titik pisah batas, sekelompok produk gabungan bersifat menguntungkan atau tidak menguntungkan sama sekali. Metode harga pasar memiliki kelebihan karena metode ini menghindari pembedaan tarif profitabilitas dan produk gabungan. Jika alokasi arbiter harus dilakukan, maka paling tidak alokasi tersebut harus bersifat netral.